Wa qad athna Allahu 'ala as-sahabah radhiyallahu anhum bihi. Faqala ta'ala wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan sungguh telah memuji Allah atas para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum bihi dengan itsar. Firman Allah, mereka para sahabat itu mengalahkan atas diri mereka, mengutamakan orang lain sekalipun ada dengan mereka itu kesusahan. Jadi itsar, derajat yang paling tinggi daripada pemurah. Walaupun berhajat, walaupun susah, tetap dia memberi kepada orang lain. Nah, itu adalah itsar, dan itu merupakan perilaku para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka susah, tetap mereka memberi kepada orang lain. Faqad ruwiya annahu nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaifun falam yajid 'inda ahli syai'a. Fadakhala alaihi rajulun minal ansar fadhahaba bid-dhaifi ila ahlihi. ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام. Sungguh diriwayatkan bahwa datang kepada Rasulullah seorang tamu. Nabi kedatangan tamu, dan yang namanya tamu ini mesti dijamu. Dan Rasulullah tidak mendapati di keluarga beliau sesuatu untuk dihidangkan. Nabi takuni, Nabi tanya istri Sidin, adakah makanan untuk menjamu tamu? Jabini Sidin, kadada yang disuruh, kadada yang dihidangkan untuk tamu. Masuk atas Nabi seorang laki-laki dari Al-Ansar. Dia bawa pergi tamu itu kepada keluarganya. Dibawanya tamu itu kepada keluarganya, ke rumahnya. Kemudian dia letakkan makanan di hadapan tamu. Dia suruh istrinya memadamkan lampu. Jadilah dia mengulurkan tangannya kepada makanan seolah-olah dia makan, padahal dia tidak makan, sehingga makan itu tamu akan makanan tadi. Sampai di rumah suruh pejahi lampu. Soalnya makanan ini kan cukup untuk menjamu tamu. Makanan untuk seorang cukup. Nah, kalau seorang makan cukup, membawa tamu kali cukup. Jadi sampai ke rumah pejahi lampu, bersurung makanan. Nah, tamu surungin nasi, seorang piring puang. Seolah-olah makan. Bagi cap kayak tamu juga makan. Padahal kada ada yang dimakan, cuma lampu dipajahi. Jadi kada ketahuan malam itu pada bahwa si ampun rumah ini kada makan. Nah, habis tamu tadi selesai makan. Falamma asbah qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala pagi harinya, di pagi harinya Rasulullah bersabda. Nabi tahu apa yang terjadi di rumah sahabatnya itu. Nabi dibukakan Allah hijab sehingga melihat Nabi apa yang terjadi di rumah orang Ansar yang menjamu tamu tadi. Lalu jar Nabi, laqad ajiballah min sami'ikum al-lailah ila dhaifikum. Sungguh Allah takjub
dari perbuatan kalian tadi malam kepada tamu kalian. Allah takjub pada perbuatan kalian terhadap tamu kalian. Arti takjub itu sangat senang artinya. Allah sangat senang perbuatan kalian terhadap tamu itu. Biar seorang kada makan asal tamu ini makan. Nah, itu yang disebut dengan sifat isar namanya. Wa nazalat, turun ayat Allah Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji sahabat, perilaku mereka itu mengalahkan diri, mengutamakan orang lain walaupun dalam keadaan susah payah. Ini sifat isar. Jadi para ulama ada yang membagi derajat tingkatan pemurah. Kalau kita memberikan sesuatu yang ada pada kita sehingga kita kehabisan sesuatu itu, kita bisi duit 10.000, itu pang ada duit, kita beriakan 10.000 orang, seorang kayak apa kada tahu kena. Nah, itu namanya isar. Yang kedua, kita ada 10.000, perlu 10.000 nih, beriakan 75, tinggal 25, itu namanya jud. Al-jud, pemurah juga ngarannya. Ada yang ketiga, duit 10.000, kita perlu duit 10.000, kita berikan 40 atau 25, tinggal 60. Nah, itu namanya sakha. Nah, sakha, pemurah. Ketiga-tiganya adalah bagian dari pemurah. Jadi paling tinggi isar, yang kedua jud, yang ketiga sakha tadi. As-sakha khuluqun min akhlaqillahi ta'ala. Pemurah itu akhlak dari akhlaknya Allah. Wal itharu a'la darajatis sakha, dan ithar itu paling tinggi derajatnya pemurah. Wa kana dzalik min da'bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian itulah kebiasaan Rasulullah hatta sammahu Allah ta'ala, sehingga Allah menamai Nabi kita khuluqan azima, budi pekerti yang agung. Nabi disebut Allah sebagai orang yang punya budi pekerti agung. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad atas budi pekerti yang agung. Kila, dikatakan orang, kharaja Abdullah ibnu Ja'far ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma ila day'atin lah. Keluar sahabat kecil nih, Abdullah anak oleh Ja'far berdua banding dengan Sayyidina Ali anak Abi Talib radhiyallahu anhum. Keluar kepada day'atin lah, pekerjaan beliau, mulai rumah keluar ke tempat pekerja. Panazala ala nakhili qaumin, singgah Abdullah bin Ja'far ke kebun kurma orang, ke kebun kurma suatu kaum. Wa fihi ghulamun aswad ya'malu fi, di kebun kurma itu ada budak hitam, hamba hitam yang begawi, yang kerja di situ, menjaga kebun, memelihara kebun kurma itu. Id utiyal ghulamu biqutihi, tiba-tiba didatangkan budak itu dengan makanannya. Yang ampun, kebun mengirim makanan ke budak yang bekerja di kebun itu. Id utiyal ghulam biqutihi, dengan kutnya, dengan makanannya.
Padakhalal haita qalbun wadana minal ghulam, masuk ke kebun itu anjing, dan mendekat anjing itu dari budak penjaga kebun tadi. Parama ilaihil ghulamu bikursin, maka si budak tadi melempar kepada anjing dengan seputung roti yang dikirimi tuan untuk pemakan si budak tadi. Dikirimi roti kan, dengan makannya si budak penjaga kebun. Datang anjing datang anjing, dilimparnya satu potong roti. Fa'akalahu, makan anjing tadi seputung roti itu. Umma ramailahi thaniya wassalis, kemudian si budak tadi melimpar pulang kepada anjing itu dua potong, wassalis yang ketiga. Timbai pulang sepotong roti, makan anjing pulang. Limpar lagi sepotong roti, makan anjing pulang. Habis roti seorang, jatah tiga, habis diberikan ke anjing itu. Fa'akalahu, bacaannya fa'akalahu. Fa'akalahu. Wa Abdullah yanzuru ilaih, Abdullah bin Ja'far memandang kepada kelakuan si budak tadi. Dikirimi roti 3 potong, sedang makan hari itu, diberiakan lawan anjing. Faqala jar Abdullah bin Ja'far, ya gulam, hai budak, kam kutuka kulla yaum, berapa garang makanan ikam tuh sehari, berapa potong roti? Kam kutuka kulla yaum. Qala maraita, ujar si budak, yang pian lihat tadi bang, tuh makanan tuh seharian tuh 3 potong tuh. Nya roti di Makkah di Arab tuh kan ada rotinya yang kayak jiper itu gunanya. Itu bang makanan sehari. Qala jar Abdullah bin Ja'far, palima asarta bi hadzal kalba, kenapa engkau utamakan dengan makanan itu ini anjing? Kenapa semua diunjuk lawan anjing itu? Qala jar si budak, ma hiya bi ardi kilab, ini negeri, ini tempat, bukan tempat anjing. Di sini ini kada banyak kada anjing di kampung nih. Innahu ja'a min masafatin ba'idah ja'i'a, ini anjing datang dari jarak yang jauh dalam keadaan lapar. Di sini kan ada anjing kampung sini. Bila ada anjing berarti anjing jauh datang ke sini dan dia lapar. Pakari itu an asbaha wa huwa ja'i, aku kada mau, aku indah, aku benci bahwa aku kenyang kalau anjing itu lapar. Aku kada mau kalau aku kenyang makan roti, anjing kena lapar. Kalau jar Abdullah bin Ja'far, pama anta sani'un al-yauma, apa yang kau lakukan hari ini? Cak makan kayak apa kena hari ini? Sudah habis roti. Qala jar budak, atwa yaumi hadza, belapar hari ini. Kalau sebab makanan kita atwa hadzal yaum. Faqala Abdullah bin Ja'far, berkata Abdullah bin Ja'far, ulamu alas sakha, aku dicela atas pemurah. Wa inna hadzal gulam, ini budak, la askha minni, sungguh lebih pemurah daripadaku. Aku ini pemurah, jar Abdul Ja'far, tapi aku dicela dengan ini si budak. Pemurahku ini masih kurang lagi dibanding pemurahnya si budak. Inna hadzal gulam la askha minni, lebih pemurah daripadaku. Lalu si Abdullah bin Ja'far mencari mana tukang kebun ini, siapa ampun kebun nih, ampun kebun ini siapa, mana orangnya. Padahal kan sana ampunnya, ini orangnya. Nah, pastaral haita, si dintukari kebun itu oleh Abdullah bin Ja'far, ditukari kebun itu. Wal gulama, budaknya pun ditukari juga, budaknya pun dibeli juga.
wa ma fihi minal alat, dan semua yang ada di kebun alat-alatnya semua dibeli oleh Abdullah bin Ja'far. Fa'ataqal gulam, beliau merdekakan itu budak, ampih berhenti menjadi budak, jadi orang merdeka. Wa wahabahu minhu, dan beliau berikan itu kebun terhadap si budak yang sudah dimerdekakan tadi. Nah ini isar, bukan hanya isar kepada manusia, tapi bahkan isar kepada binatang. Ini bukan budak sembarangan, yang mungkin budak waliullah juga, budak nang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, kepada hewan, bahkan anjing lagi, tetap dia mengalahkan diri dan mengutamakan anjing yang lapar itu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, uhdiya li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'su syad, diberikan hadiah seorang laki-laki sahabat Nabi kepala kambing. Kepala kambing yang sudah masak, dikirimi orang ke rumah. Faqala, ujar sahabat Nabi yang dikirimi itu, inna akhi kana ahwaja minni ilai, bahwa saudaraku dia lebih perlu daripada aku kepada kepala kambing. Ada kawanku nya lebih perlu kepala kambingnya daripada aku, jadi unjuk ke sana aja, kada usah sini. Faba'asa bihi ilaih, maka fabu'isa bihi ilaih, maka dikirimlah dengan kepala kambing itu kepada orang yang ditunjuknya tadi. Falam yazal kullu wahidin yab'atsu bihi ila akhar, senantiasa tiap-tiap orang mengirim dengan kepala anjing itu kepada yang lain, hatta tudawilahu sab'atu abyad, sehingga memutar akan kepala anjing itu 7 buah rumah. Kirimi sana kepala kambing, Jasekong tuh sebelah rumah lebih parah pada aku, kirim ke sana aja, bawa pulang ke sana. Jangan dikirimi pulang, sebelah rumah sana lebih susah dari aku, beriakan ke sana aja, sampai 7 buah rumah. Waraja ilal awal, tabulik yang pertama pulang. Waraja ilal awal, sampai kembali kepada yang pertama. Nah ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menurunkan ayat sehingga menjadi sejarah sepanjang masa. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa qala Hudzaifah al-Adawi, berkata Hudzaifah al-Adawi, intalaqtu yaumal Yarmuk min ayyami futuhis Syam atlubu bana ammin li wa ma'i syai'un min ma wa ana aqul in kana bihi ramakun saqaituhu wa masahtu bihi wajha. Hudzaifah al-Adawi berkata, aku berjalan pada peperangan Yarmuk. Ini termasuk hari-hari di mana direbutnya oleh kaum muslimin negeri Sam. Perang Yarmuk ini perang yang bersangatan dahsyat, yang banyak makan kurban umat muslimin, tapi menang. Akhirnya dapat merebut negeri Sam. Jadi ujar Hudzaifah al-Adawi, pada waktu itu hari Yarmuk, aku berjalan mencari sepupuku, mencari sepupu, ibn ammin li, sepupu, dan sertaku ada sedikit air, dan aku berkata, jikalau dia masih hidup, aku minumi sepupuku itu, aku sapukan dengan air ini ke wajahnya. Nah, jadi berkeliling cari mana sepupuku nih, barangkali dia masih hidup, nyaman kawa diminumi lawan banyu nih, disapu muhanya. Faiza anabi, tiba-tiba aku berjumpa dengannya. Tiba-tiba sepupuku ini sudah rabah, sudah kena serangan orang kafir, sudah rubuh.
Fakultu, maka aku kata kepada sepupuku, askika, askika, kita hendak minum kah, aku ada banyuna. Kan di padang pasir nih, ya, di tempat Arab negeri yang panas sana, mana orang sudah dalam keadaan sakarat nih, karena serangan tumbak, kena padang, kena panah orang kafir kaum muslimin. Tawari banyu kan nak minum kah? Fa asyara ilayya an-na'am, untuk baunggut, artinya iya minum. Fa idza rajulun yaqul, sekalinya hendak minumi, sepupuku nih ada di higanya, di sampingnya laki-laki yang kita dapat tuh arunuh, hendak mati sudah. Fa asyara ibnu ammi ilayya anin talik bih ilaih, sepupuku ini menunjuk, ini aja minumi, gak usah aku tuh parak mati sebelah itu sudah. Qala fajitu, aku datangi ya. Fa idza huwa Hisam ibn al-As, ternyata nang arunuh nih, nang parak mati nih Hisam bin al-As sekalinya. Faqultu, aku kata, askika, dia nak minum kah? Ku ada banyuna, untuk hakun. Pasami abihi akhar faqala, mendengar nang dihiga ada banyu nih. Faqala, jarang dihiga juga dalam keadaan sakarat juga nih. Fa asyara Hisam anin talik bih ilai, ujar Hisam, datanginya aja, waduh aku minumi, ini aja minumi, itu parak mati sudah sebelah sana. Paji itu aku datangi, fa idza huwa qad mat, sekalinya mati dah orangnya, sekalinya sudah mati. Faraja'tu ila Hisam, babulik aku mencari Hisam nih, fa idza huwa qad mat, kali Hisamnya mati juga sudah. Faraja'tu ila ibni ammi, aku datangi sepupuku tadi, fa idza huwa qad mat, ternyata dia sudah mati juga. Jadi samuaan ini mengutamakan orang lain, walaupun sampai mati, walaupun sampai roh keluar dari tubuhnya. Rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in, rahmat Allah atas para sahabat-sahabat Nabi itu seluruhnya. Nah ini yang dinamakan isar namanya, mengalahkan diri sendiri, mengutamakan orang lain. Ini satu sifat yang sangat dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dijelaskan pada minggu yang lalu, sifat isar ini kada diwajibkan kita bersifat itu, kada wajib kita. Cuma ini satu fadilat, satu akhlak yang sangat mulia, tapi bukan satu kewajiban untuk bisa demikian. Cuma kita diterangkan sejarah orang. Fayumkinu imsakuhu an sarbihi ila ma khuliqa sarfu ilaihi, wa yumkinu badluhu bisarfi ila ma la yahsunu sarfu ilaihi, wa yumkinu tasarrufu bihi bil adli. Jadi tiga macam cara orang berharta. Mungkin dia tahan hartanya. Wal bukhli, yang namanya bakhil itu apa? Wa hakikatihi, dan hakikat keduanya. Yang bisa disebut pemurah itu kayak apa? Yang bisa disebut bakhil macam apa? I'lam annal mala khuliqa li hikmatin wa huwa salahuhu li hajatil khalqi. Ketahuilah bahwa harta dicipta untuk satu hikmah. Allah ciptakan harta itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Wa huwa salahuhu li hajatil khalqi, patutnya si harta itu untuk hajat makhluk. Untuk hajat makhluk. Fayumkinu imsakuhu an sarfihi ila ma khuliqa sarfu ilaihi, wa yumkinu badluhu bisarfi ila ma la yahsunu sarfu ilaihi, wa yumkinu tasarrufu bihi bil adli. Jadi tiga macam cara orang berharta. Mungkin dia tahan hartanya dari menggunakan kepada sesuatu yang diciptakan menggunakan itu kepadanya.
dia tahan hartanya, kada dia keluarkan, padahal disuruh mengeluarkan. Dan mungkin memberikannya dengan menyerahkan kepada sesuatu yang tidak bagus, menyerahkan kepadanya. Yang kedua, ada orang punya harta, diberikannya kepada sesuatu yang kada bagus untuk diberikan, bisa juga. Yang ketiga, mungkin menggunakan pada harta itu bil adli, dengan adil. Nah, 3 macam. Orang punya harta, mestinya dikeluarkan, kada simpaninya. Yang kedua, dia punya harta, mestinya kada boleh disumbangkan ke sana, disumbangkan ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang punya harta yang adil. Nah, wahwa yang adil ini ayyahfaza haitsu yajibul hibzu wa yabzula haitsu yajibul bazlu. Ini yang ketiga, dia tahan hartanya ketika disuruh untuk bertahan, dia beri bila mana disuruh untuk memberi. Nah, ini yang adil ngarannya. Ada orang minta sumbangan sagan perlombaan napa kami saya yang kada kakaruan, kada ada manfaatnya, sumbangan sepak bola. Di kampung mah ada akan perlombaan sepak bola, minta sumbangan. Mun ko bariakan berpahala kada nih, mau kada berpahala, kok kada kawan nyumbang, kok kada nyumbang. Datang orang minta mulai masjid, nah ini keluarkan duitnya. Nah, ini adil ngarannya, adil. Jadi yang pertama tadi nang masjid kah, nang orang main bola kah, pokoknya kada keluar duit, itu saikong juga. Yang kedua, nang maksiat kah, nang kada kah, keluar terus sumbangan, nah, salah juga. Yang ketiga, yang adil nih, lihat, kalau kau sumbang nih jadi pahala, sumbang. Kalau kau sumbang nih kada jadi pahala, kada nyumbang. Nah, ini yang ketiga yang adil. Pal imsaku haitsu yajibul bazlu bukhlun. Menahan ketika wajib memberi itu namanya bukhlun, bakhil. Datang orang minta sumbangan masjid, datang orang minta sumbangan kebakaran, kada, lalu ya dulu. Bakhil ini, ngarannya bakhil. Wal bazlu min haitsu yajibul imsak tabzirun, menyumbang sesuatu yang wajib bertahan namanya mubazir. Asa orang minta sumbangan apa aja beri, orang menyumbang minta sumbangan apa aja sumbang, ini mubazir. Wa bainahuma, antara dua itu wastun, pertengahan, wa huwal mahmud, itu yang dipuji oleh agama kita. Jadi kada mesti orang pemalar itu dicela, kada mesti orang pemurah itu dipuji, kada juga, tergantung. Kalau dia selalu pemurah urusan kebaikan, selalu kikir urusan kada kakaruan, nah ini dipuji oleh Allah Ta'ala, puji. Ya, kalau ada orang minta kada jelas, sudah memberi. Tapi kalau jelas, masjid, sekolahan, orang musibah, keluar. Nah, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang minta sumbangan itu diteliti juga dulu. Apalagi wah ini banyak kadang-kadang minta sumbangan, segan apa, untuk apa gunanya. Nah, kalau ini untuk kebaikan, untuk jadi pahala, nah, supaya jangan jadi orang kikir, sumbang. Wa qad qila lahu wa yanbaghi an yakuna as-sakha wal jud ibaratan anhu. Sayogianya adalah sifat pemurah itu baik sakha ataupun jud ibaratan anhu, ibarat dari yang demikian adil tadi. Jadi yang dinamakan pemurah itu orang yang mau menyumbang urusan kebaikan, kada mau nyumbang urusan yang kada jadi pahala, itu pemurah. Orang yang selalu kada nyumbang, bakhil. Orang yang selalu nyumbang, mubazir. Nah, jadi yang paling baik di tengah.
Waqad qila lahu, dikatakan baginya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast. Ini Quran mengatakan, janganlah kau jadikan tangan engkau dibelenggu ke leher engkau, janganlah kau buka tangan engkau itu seluruhnya buka. Jangan dibelenggu kayak ini nah. Ini kadang kalau keluar duit mau, kalau kau mau ambil duit tangan berbelenggu kayak ini. Kada tahu orang minta segan kebaikan, kada kawa keluar. Jangan jar Tuhan. Jangan juga buka terus. Kullal basti, semuaan dibuka. Ada masuk permohonan untuk apapun sumbang. Jangan juga. Jangan juga. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itulah orang-orang yang bila menyumbang tidak melampau batas. Artinya kada nyumbang untuk maksiat, kada nyumbang untuk main-main yang kada kakaruan. Walam yakturu, dan tidak kikir urusan kebaikan. Wa kana baina dzalika qawama, itulah yang tengah, yang lurus. Paljud, yang namanya jud itu wastun, pertengahan, bainal israf wal iktar, antara melampau batas dan kikir, wa bainal basti wal qabdi, antara terbuka dan tertutup. Jadi ada penengahan itu. Wa huwa, yaitu ayyuqaddira badlahu wa imsakahu biqadril wajib, dia menakdirkan memberikannya itu, menahannya itu harta dengan kadar yang wajib. Wala budda ayyakuna qalbuhu tayyiban, dan tidak boleh tidak bahwa hatinya nyaman bihi, dengan memberi, ghaira munazi'in lahu, tidak memaksa dia bagi hatinya bihi, pada memberi itu. Nah, jadi yang namanya pemurah itu orang yang memberi di saat agama nyuruh memberi. Dia ingkin di saat agama nyuruh ingkin, kikir karena dalam masalah kemaksiatan, masalah yang kada ada faedahnya, dan dia berikan dalam masalah kebaikan dengan senang hati tanpa ada paksaan terhadapnya. Itulah yang namanya orang pemurah tadi. Nah, itu yang namanya orang pemurah. Jadi orang pemurah ini antara kikir lawan mubazir. Nah, di tengah-tengah ada orang pemurah. Bakhil jangan, mubazir jangan, yang di tengah yang baik, yaitu adalah sakha, pemurah tadi. Nah, ke situ summa innal wajiba badluhu qismani.